Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Petang yang cerah ini kita bisa melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita, yang kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu pembahasan yang ketiga seputar dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Kita masih berada di fase kedua dari kehidupan atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase pertama itu 40 tahun kehidupan beliau sebagai seorang manusia biasa, seorang al-amin. Kemudian fase kedua adalah semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul hingga nanti di tahun kelima. Tahun kelima di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian mereka itu harus terusir dari kampungnya, dari Mekah. Itu hijrah yang dikenal dengan hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Nah, di fase yang kedua ini, pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil bagian pertama dan bagian kedua dari fase kedua ini. Bagian pertama apa? Seputar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi itu awal-awal mendapatkan wahyu itu sebelumnya sempat dengan atau diawali dengan mimpi yang benar. Kemudian atau sebelumnya beliau itu mulai suka menyendiri. Umur 40 tahun Allah jadikan Nabi itu suka menyendiri. Kemudian sampai akhirnya sering mendapatkan mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kemudian sampai akhirnya Allah utus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian waktu berselang lama, cukup lama, sampai kemudian Allah turunkan wahyu yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir, surat Al-Muddatsir. Yang dengan surat Al-Muddatsir ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi seorang rasul. Allah mengatakan qum fa'anzir, berilah peringatan kepada kaummu. Jadi Nabi disuruh memperingatkan, disuruh mendakwahi kaumnya. Nah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Kita akan lihat dan kita akan ambil pelajaran, dan alangkah baik dan alangkah bagusnya pelajaran dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulai dakwahnya dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Dan sebuah kemestian atau sebuah hal yang alami ketika seseorang itu akan mengajak orang yang terdekat terlebih dahulu, dan orang yang dia bisa mempercayai. Dan Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah beliau mengajak istrinya, yaitu siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita semuanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Yang kemudian Khadijah menyampaikan cerita suaminya ini kepada anak pamannya atau kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, yang ketika itu sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Waraqah itu tidak lama kemudian setelah mendapatkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, dan ini sudah berlalu pada pertemuan yang lalu, Waraqah itu meninggal. Waraqah itu
meninggal. Dan Waraqah terhitung sebagai seorang yang beriman. Kenapa? Karena Waraqah mengatakan, ya, Waraqah mengatakan bahwasanya, aduhai, andai saja saya masih muda ketika nanti kaummu akan mengusirmu. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir saya? Maka Waraqah mengatakan, iya, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti apa yang akan engkau bawa, melainkan pasti akan diusir dan dimusuhi oleh kaumnya. Tidak lama kemudian apa? Meninggal. Jadi ini adalah, kalau menurut Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalil bahwasanya Waraqah Ibnu Naufal itu termasuk orang yang pertama-tama kali beriman dari kalangan laki-laki. Kalau dari kalangan wanita siapa? Nah, Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki, pendapat yang lebih kuat adalah Waraqah. Kemudian setelahnya Nabi Muhammad SAW mulai mengajak sahabatnya di masa jahiliyah, di masa sebelum datangnya Islam, dan setelah Islam. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Abdullah itu nama aslinya, bin Utsman, ya, At-Taimi. Yang umur beliau ketika masuk Islam itu 38 tahun. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi itu sepantaran, selisihnya 2 tahun. Wafatnya juga sama umurnya, ketika di umur 63 tahun. Karena Abu Bakar itu wafat 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar orang yang ketiga masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendakwahi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Nabi? Sepupu Nabi, ya betul. Kenapa? Ya karena Abu Thalib dengan Abdullah itu kan kakak adik. Jadi ini adalah anak pamannya, ya, Ali bin Abi Thalib. Yang dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Berapa umurnya? Disebutkan dalam literatur sirah yang lain, Ali itu berumur 10 tahun ketika masuk Islam. 10 tahun. Ya kira-kira kalau SD itu kelas 3 SD, ya, kelas 3, kelas 4 sekitar itu. Yang kelima yang masuk Islam awal-awal ini di masa-masa dakwah sembunyi semua adalah Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ini tadinya adalah budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian dibebaskan, yang disebut dengan maula. Maula itu artinya mantan budak. Makanya Zaid ibnu Harithah itu beliau dikatakan maula Rasulullah, maksudnya mantan budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, dari orang yang awal-awal masuk Islam ini, ya, mulai dari Khadijah, kemudian Abu Bakar, sebelumnya Waraqah, tetapi Waraqah langsung tidak lama kemudian meninggal. Abu Bakar, maka dakwah Islam mulai tersebar dengan sembunyi-sembunyi. Dari tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islamlah beberapa sahabat besar. Yang pertama adalah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kemudian Talhah ibnu Ubaidillah. 5 orang sahabat lain yang mereka ini, ya, termasuk 10 orang sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga. Pertama Utsman ibn Affan. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di umur 24 tahun.
di umur 24 tahun. Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Awam masuk Islam umur 15 tahun. Abdurrahman bin Auf umur 30 tahun. Ya, masih muda-muda. Sa'ad ibn Abi Waqqas 17 tahun. Talhah ibnu Ubaidillah umur 16 tahun. Mereka ini adalah 5 orang sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian setelah itu ada lagi nama-nama besar, semisal sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Ini juga sahabat yang termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi sahabat itu di ranking, tidak sama derajat sahabat. Sahabat yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang selanjutnya adalah sahabat yang masuk di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Zubair yang kelima. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kemudian Talhah ibnu Ubaidillah. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Yang ke-10 siapa, Pak? Hah? Amr bin As, bukan. Amr bin As itu belakangan. Yang ke-10 ini enggak terlalu terkenal, tapi sebenarnya dengan kematiannya maka terguncang arsy Allah. Dialah Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid. Nah, itulah 10 dari nama-nama sahabat yang utama. Di sana juga ada orang lain yang masuk Islam, ya, atau sahabat lain masuk Islam di masa-masa awal-awal Islam ini, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah ini saudara sepersusuan Nabi. Ada juga Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang nantinya rumahnya itu dijadikan markaz. Rumahnya dijadikan sebagai markaz untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kenapa Nabi mengawali dakwahnya dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, ya. Di sana ada jawaban atau hikmah dari hal tersebut. Yang pertama, li'alla yufaji'u ahla Makkah bima yuhayyijuhu, agar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, kalau bahasa kita ini kegaduhan, agar tidak mengagetkan, enggak bikin heboh, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam ini dengan sembunyi-sembunyi, dengan bisik-bisik, mengajak si fulan, ya, masuk Islam, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam dakwah ini dibutuhkan orang-orang yang akan menolong atau mensupport dakwah tersebut, ya. Yang kalau seandainya Nabi di awal-awal dakwah langsung terang-terangan, maka ketika itu juga musuh-musuh Islam itu akan langsung apa? Langsung bersikap sebagaimana nanti akan kita jelaskan di fase yang ketiga, di pembahasan yang setelah ini. Bagaimana sikap orang Quraisy itu mereka berubah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terang. Jadi di awal itu memang, ya, sunnatullah. Ingat, ini sunnatullah, ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hendaknya, ya, bersikap bijak dan hati-hati. Di mana Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya saja beliau tidak mengekspos, dalam arti mengekspos itu, ya, apa namanya, show off gitu, tidak show off. Ini pokoknya silent operation saja. Nah,
operasi senyap masuk Islam satu. Nah, meski demikian perlu diperhatikan bahwa ini tidak bisa menjadi dalil, ya, tidak bisa menjadi dalil bagi orang yang mereka kemudian apa? Wah, kalau gitu sekarang kita sembunyi-sembunyi saja. Kita sekarang nggak usah ikut bersama kaum muslimin yang lain, kita eksklusif saja, mengeksklusifkan diri. Kenapa? Karena kita ini masih di zaman fase Mekah katanya gitu. Ya, ada orang yang mereka ini menganggap bahwa dakwah sekarang ini masih di fase Mekah, sehingga mereka tidak ikut sholat bersama kaum muslimin. Mereka sembunyi-sembunyi dalam urusan agama mereka. Bahkan di antara mereka, ya, tidak ikut Jumatan. Ya, mereka tidak menganggap Jumatan ini sah. Sampai apa? Sampai nanti kalau sudah dakwah ini atau sudah fasenya bukan fase Mekah lagi. Yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru, dan biasanya yang seperti ini berujung pada apa yang sekarang dikenal dengan radikalisme, terorisme. Makanya ya, kita kaum muslimin, kita bagian dari kaum muslimin, kita sholat bersama kaum muslimin, siapapun di masjid manapun kita sholat bersama kaum muslimin. Kita tidak mengeksklusifkan diri, tidak. Kita bersama kaum muslimin saum bareng, demikian juga kita sholat berjamaah, ya. Jadi tidak seperti anggapan mereka yang memiliki keyakinan seperti itu. Jadi ini tidak tepat, ya. Bahkan di antara mereka itu ada yang tidak kemudian apa? Meyakini kewajiban sholat. Ingat di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW itu sholat 5 waktu itu belum diwajibkan. Belum, nanti itu sholat 5 waktu itu tahun ke-10 kenabian. Sholatnya ada enggak? Ada. Sholatnya itu sholat sebelum terbenam, sholat sebelum terbit matahari, setelah terbit fajar, ya, subuh lah gitu. Sama sholat sebelum terbenam matahari, 2 kali saja, 2 rakaat, ya. Akan tetapi sholat 5 waktu belum. Maka dari itu, ya, ini tidak bisa menjadikan dalil bagi orang-orang yang kemudian berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Karena pada asalnya dakwah itu adalah mengajak dengan terang-terangan, kecuali ketika keadaan mengharuskan seseorang untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di sini bukan untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, ya, bukan. Tetapi sembunyi-sembunyi di sini maksudnya adalah seseorang itu kalem, bersikap sabar, berhati-hati, pelan. Jadi bukan menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Kita tahu yang namanya orang kalau membuat suatu rencana jahat, pasti dia akan menyembunyikan, ya kan, gitu kan. Nggak mungkin orang misalnya bikin bom, ngerakit bom, kemudian dia informasikan ke RT-nya atau ke tetangganya bahwasanya dia membuat bom. Tidak mungkin, ya. Maka dari itu Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, hati-hati kalian kalau ada orang sudah mulai sembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sekelumit peristiwa atau muqaddimah dari peristiwa dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Seseorang tidak dibebani di luar batas kemampuan. Apabila seseorang itu diperintahkan, misalnya dalam hal ini adalah dakwah, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan dakwah tersebut sebatas kemampuannya, ya, sebatas kemampuannya. Dan tentunya dengan mengikuti manhaj atau metodologi yang benar. Jadi misalnya kalau kita tidak diberikan kemampuan untuk misalnya berdakwah secara terang-terangan,
maka kita lakukan yang kita bisa. Misalnya kita berdakwah mengajak tetangga kita atau orang terdekat kita, atau dengan kita membuat tulisan, atau kita menuliskan kembali sesuatu informasi yang positif yang tidak menimbulkan kegaduhan, nanti akan disebutkan. Yang dengan hal tersebut orang mendapatkan manfaat, maka dari itu ya lakukanlah sekemampuan kita dengan manhaj atau dengan metodologi yang hak. Misalnya dengan dakwah media sosial. Tetapi sekali lagi ya, bagaimana kita mengetahui ini benar atau salah? Maka butuh bimbingan. Butuh bimbingan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, sekarang ini qadarullah kita di zaman keterbukaan, siapa saja bisa buat namanya poster, ya kan? Mudah. Akan tetapi masalahnya adalah ketika seseorang membuat poster yang maksudnya bagus tentang masalah agama, hanya saja hal tersebut ya kurang bijak atau kurang pada tempatnya yang akhirnya menimbulkan kegaduhan tadi. Maka dari itu tetap perlu seseorang memiliki relasi atau hubungan dengan para ahlul ilmi yang dengannya dia bisa berkonsultasi tentang masalah ini. Yang kedua, kita bisa mengambil faedah jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Allah, "Qum fa'anzir." Berdirilah engkau dan berilah peringatan. Maka beliau adalah orang yang paling semangat menjalankan perintah Allah. Akan tetapi lihat apakah dengan semangatnya beliau kemudian beliau menjadi seorang yang gerasa gurusu, kalau orang Jawa bilang. Orang yang apa? Seradak seruduk. Ternyata tidak. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap membiarkan itu namanya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Dibiarkan. Kenapa? Ya karena belum saatnya dan belum di bawah kemampuan Nabi, masih di luar kemampuan Nabi. Nanti kalau sudah kita lihat bagaimana Nabi ketika sudah menaklukkan Mekah di tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 itu baru Nabi apa? Menghancurkan berhala. Adapun di awal-awal dakwah Islam enggak sama sekali. Tidak. Kenapa? Ini di luar kemampuan beliau. Padahal beliau adalah orang yang paling semangat. Ya. Maka pentingnya seseorang itu untuk tidak terburu-buru di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam dakwah. Ya sebenarnya masalah terburu-buru ini juga tidak baik dalam urusan duniawi. Ya. Kita kalau punya anak, anaknya masih kecil, Pak. Pengennya cepat gede. Baru sebulan. Dikasih apa? Kasih nasi ya. Dia kasih nasi pakai sambal biar cepat makan. Ya, apakah begitu? Ya enggak. Nanti yang ada adalah nasi masuk, keluarnya di mana? Ya, keluarnya di koran, keluarnya di media sosial. Seorang ayah atau seorang ibu menyuapi anaknya sampai akhir menyuapi anaknya nasi, ya masih bayi disuapi nasi sampai akhirnya masuk UGD, ya. Karena apa? Karena nggak kuat. Jadi harus disesuaikan. Jadi harus sabar. Nah, pelajaran yang selanjutnya perlu kita perhatikan bahwa manusia itu pada asalnya memiliki fitrah, ya, yang seorang dai, kita semuanya kita harus tahu dan sadar bahwasanya manusia itu fitrahnya ada punya fitrah. Manusia yang memiliki fitrah, dia itu sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, maksudnya al-Islam. Fitrah manusia itu dia akan mencintai kebenaran. Fitrahnya itu begitu. Manusia itu begitu. Allah sudah ciptakan manusia itu lahir bawa fitrah. Apa? Islam, kebenaran, mengesahkan Allah.
Hanya saja kata Syekh di sini, fitrah manusia ini terkadang terkotori oleh perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sehingga untuk sampai kepada fitrah ini dibutuhkan al-intizaru was-sabru, butuh menunggu dan sabar. Menunggu dan sabar, ya. Ini yang perlu untuk kita sadari. Ini berlaku untuk diri kita dulu, Pak, sebelum kita terapkan untuk orang lain. Berapa banyak di antara kita itu kita dahulu seperti apa sebelum kemudian Allah lapangkan kita untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita dulu seperti apa? Mungkin di antara kita itu ada yang misalnya diajak ke yang namanya pengajian, boro-boro pengajian, ya. Yang bau-bau agama saja orang itu nggak mau. Atau kalaupun pengajian, orang kemudian masih mikir, apa nih pengajian apa nih? Mikir. Nah, bukankah kita itu membutuhkan waktu untuk apa? Untuk berpikir, merenung, untuk kemudian apa? Sedikit demi sedikit mengambil keputusan, sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Bukankah kita butuh waktu? Maka orang lain pun juga sama. Kita punya anak nih, kita punya keluarga, punya istri, sama. Mereka juga membutuhkan waktu untuk menjadi orang yang lebih baik sebagaimana kita dahulu. Maka janganlah seseorang itu kemudian bersikap terburu-buru yang menjadikan hasil akhirnya itu justru kontraproduktif. Ya, diberikan apa? Perumpamaan di sini oleh Syekh itu seperti orang yang dia itu mendapati arang atau sisa pembakaran api. Yang dia lihat, dia ingin kembali menyalakan api dari sisa pembakaran api tersebut atau arang tersebut atau abu tersebut. Yang hendaknya dia lakukan adalah dia itu membersihkan dulu itu. Ya. Di arang itu kan kadang-kadang kalau kita bakar kan ada abunya dibersihkan dulu. Dibersihkan pelan-pelan, ditiup pelan-pelan, gitu kan. Kemudian setelah itu kalau sudah mulai merah-merah begitu, diberikan misalnya dahan atau ranting yang kemudian bisa akan muncul kembali api besar. Maka seperti itu juga, janganlah seseorang kemudian karena tidak sabar dia kemudian mau ngipas dengan kencang yang akhirnya api itu malah mati. Ini sebagai sebuah perumpamaan saja bahwa seseorang itu membutuhkan kesabaran untuk sampai kepada fitrah tadi, dibersihkan dulu. Alhamdulillah kalau kita lihat misalnya ada orang atau tetangga atau siapapun yang kita kenal, biasanya dia nggak pernah umpamanya ke masjid, atau dia bahkan akrab dengan perbuatan dosa dan maksiat, ya, yang kita tahu hari-hari misalnya nyengkek botol. Suatu ketika kita lihat dia ini sholat, ya, berarti orang ini dia masih ada ini orang ini, masih pengen jadi baik. Maka ya, ketika dia sholat, jangan kemudian seseorang itu menghardik atau malah menjatuhkan dirinya. Ngapain kamu sholat kalau kamu masih minum minuman keras? Sholatmu itu malah nggak manfaat kalau kayak gitu. Karena sholat itu mestinya menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Kamu masih kayak gitu, sholat lagi, ngapain kamu sholat? Nah, orang seperti ini adalah orang yang justru menjauhkan dari kebenaran. Tetapi coba sedikit demi sedikit, ya. Ketika orang seperti itu kita dekati, sholat, ya, kita berikan hal yang bermanfaat, buku, tanpa kemudian kita harus jejali, ya, ayo ikut pengajian, wah langsung ikut pengajian. Ada orang itu belum siap untuk itu. Tapi coba berikan informasi yang sifatnya itu pancingan, ya, berikan buku, baca nggak dibaca, ya, itu sebuah perhatian untuk dia. Dan mungkin suatu saat dia akan baca. Mungkin suatu saat dia akan membacanya. Disebutkan dari sebuah kisah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika beliau di awal-awal dakwah beliau, ya, mendapati banyak orang yang ketika di zaman beliau ini, di zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab ini, meminta kepada kuburan. Kita tahu, ya, di agama kita ini kita tidak diperbolehkan untuk meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah. Jadi nggak boleh menyembah, berdoa, meminta kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Nah, ketika melihat ada orang-orang meminta kepada kuburan Zaid ibn al-Khattab yang ketika itu ada di daerah Riyadh, maka beliau hanya mengatakan, ya, kepada kaumnya, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik ketimbang Zaid. Dah, itu doang. Beliau tidak, ya, kemudian apa? Memaksa-maksakan dakwah. Dan memang demikian, dakwah Islam itu nggak maksa-maksa, ya. Kita tidak memaksakan orang untuk masuk Islam, tidak. La ikraha fiddin. Kita hanya menjelaskan bahwasanya yang demikian itu perbuatan syirik, ya. Yang demikian perbuatan yang tidak boleh di dalam Islam. Orang mau ikut mau tidak, ya, itu di luar kemampuan kita. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu, kewajiban Nabi itu balaghul mubin, menjelaskan, bukan maksa. Enggak ada maksa, ya, tidak ada memaksa, dan tidak boleh memaksa-maksa orang untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fiddin. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, Islam itu tidak mengenal paksa-paksaan. Orang mau masuk Islam silahkan. Yang nggak masuk Islam berlaku baginya hukum zimmi, ya, ada aturan mainnya, Yang jelas tidak dipaksa. Nah, sekarang kita akan mengalihkan pandangan kita kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, ya. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ini manusia pertama yang masuk Islam. Dan ini memberikan faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan dan pemuliaan ada pada kaum wanita. Yang mana apa? Orang yang pertama kali masuk Islam ternyata bukan laki-laki, tapi siapa? Wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tidak sampai di situ. Allah juga menghendaki bahwa orang yang pertama kali atau manusia yang pertama kali mensupport dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam ini adalah seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, sebelum yang lain, di mana beliau jugalah yang menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu terkaget-kaget ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan dan memandang besar peran wanita. Sebagaimana darah yang pertama kali tercucur di dalam Islam, seorang syahid yang mati syahid pertama kali di dalam Islam adalah seorang wanita juga, yaitu Sumayyah bintu Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah bintu Khayyat, seorang wanita budak. Dialah yang pertama kali meninggal dengan sebab mempertahankan keimanannya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Allah menghendaki peran wanita itu di dalam penyebaran agama Islam itu sangat besar, ya, di awal-awal
penyebarannya. Maka dari mana orang-orang yang mereka memiliki anggapan negatif bahwasanya Islam itu merendahkan kaum wanita dan menihilkan peran mereka? Dari mana mereka bisa mengambil kesimpulan itu? Padahal sudah jelas bagaimana Khadijah itu yang pertama kali mensokong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita arahkan pandangan kita kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan kita akan alihkan pandangan kita kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang melalui beliau masuk Islamlah orang-orang yang tadi disebutkan dari kalangan sahabat-sahabat besar. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Dari sini kita bisa mengambil bagaimana dakwah secara fardiyah itu secara pribadi. Itu terkadang efeknya itu apa? Lebih besar ketimbang dakwah secara bareng-bareng. Gebyaruyah itu massal, mengumpulkan massa didakwahi. Terkadang efeknya lebih besar ketika seseorang itu melakukan pendekatan personal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak Abu Bakar masuk Islam, langsung masuk. Abu Bakar mengajak orang yang lain masuk Islam, ya cepat, ya. Ini lebih besar efeknya ketimbang dakwah yang apabila kalau di awal-awal Islam itu Nabi langsung apa? Gebyaruyah, langsung menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy, ya. Maka dari itu, ya, dakwah itu membutuhkan kepercayaan. Nah, kepercayaan. Bagaimana orang yang mendakwahi adalah orang yang dipercaya di sisi orang yang didakwahi. Abu Bakar itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melalui dakwah Nabi Muhammad langsung masuklah Islam. Langsung masuk Islamlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengenal dengan baik Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Kenal baik sehingga mereka pun langsung masuk Islam. Maka ya, dari sini kita bisa mengambil bahwa dakwah secara personal itu jangan kita kesampingkan, ya, jangan kita kesampingkan. Terkadang itu lebih baik dengan misalnya ya, seseorang itu berkunjung atau bertemu atau bertukar pikiran, berdiskusi, atau misalnya ya dia melalui media sosial yang dia lakukan hal tersebut secara pribadi, ya, secara pribadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjut pada pembahasan yang keempat seputar dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kita masuk pada pembahasan dakwah secara terang-terangan, ya, dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi itu 3 tahun pertama. Tahun pertama, kedua, ketiga itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah sembunyi-sembunyi. Bagaimana sikap orang musyrik ketika itu? Sikap orang musyrik ketika itu, mereka juga kasak kusuk saja, kasak kusuk dan tidak bangkit memberikan perlawanan, karena mereka melihat bahwasanya Muhammad itu, ya, mendakwahi orang-orang yang dia kenal saja, yang dekat-dekat saja. Ya sudah, itu mereka lah, itu mereka. Nah, begitu tahun keempat Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah, ya, yang isinya adalah perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekatmu, orang-orang
terdekatmu. Nah, demikian juga keterangan dari sahabat-sahabat yang lain yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kita akan lihat bagaimana penuturan sebagian sahabat tentang ayat ini tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan keluargamu yang terdekat. Nabi SAW berdiri dan beliau mengatakan, wahai Fatimah bintu Muhammad, anaknya sendiri, wahai Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibinya, wahai Bani Abdul Muttalib, keluarga besarnya, la amliku lakum minallahi syai'an, aku tidak punya apapun, tidak memiliki kuasa apapun untuk kalian di sisi Allah sedikit pun. Ya. Saluni min mali ma syi'tum, silahkan kalian minta apapun yang kalian inginkan dari hartaku, selamatkanlah diri kalian sendiri di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat yang sama, Nabi Muhammad SAW mengundang orang-orang Quraisy. Mulai ini Nabi berdakwah secara terang. Mereka pun berkumpul. Ya. Mereka pun berkumpul. Nabi mengatakan, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu sendiri dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak punya apa-apa di sisi Allah untuk kalian. Hanya saja aku memiliki kekerabatan dengan kalian, sa'abulluha bibilaliha, yang aku akan tunaikan dengan setunai-tunainya. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib menuturkan tentang ayat ini. Ketika Nabi turun tentang ayat ini, mendapatkan ayat ini, Nabi SAW mengumpulkan keluarga besarnya, yaitu Bani Abdul Muttalib. Kemudian dijamu dan mereka pun makan. Ya, mereka pun makan sampai kenyang. Ya, dan ternyata makanan tersebut tidak berkurang. Jadi mereka dijamu makan. Ya, silakan ngambil semuanya, ngambil kenyang. Makanan itu masih utuh seperti sedia kala. Demikian juga mereka minum, airnya masih utuh. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, wahai Bani Abdul Muttalib, ketahuilah sesungguhnya aku diutus untuk kalian dan untuk seluruh manusia secara umum. Dan kalian sudah melihat ini tanda di antara tanda-tanda kebesaran, yaitu apa? Makanan enggak berkurang, minuman tidak berkurang. Ya. Maka Nabi mengatakan, fa ayyukum yubayyi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Siapa di antara kalian yang mau untuk berjanji setia menjadi sahabatku, maksudnya menjadi orang yang bersamaku masuk Islam. Ya. Ternyata tidak ada yang mau. Kata Ali radhiyallahu anhu, faqumtu ilaihi wa kuntu asgharal qaum. Saya orang yang berdiri dan saya ketika itu orang yang paling kecil, paling muda. Berapa tahun tadi Ali masuk Islam? 10 tahun, ya. Maka Nabi Muhammad SAW ya menerima keislaman Ali radhiyallahu anhu. Nah, peristiwa yang disebutkan oleh kitab-kitab sirah ya terkait dengan ayat yang sama, disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan orang-orang Quraisy ketika itu, ya. Kemudian Nabi menyampaikan
Setelah berkumpul, beliau mengatakan, sesungguhnya pemimpin itu tidak akan mendustakan keluarganya, tidak akan menjerumuskan keluarganya. Pemimpin keluarga. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, wahai orang Quraisy. Demi Allah kalian akan mati sebagaimana kalian itu tidur, dan kalian akan dibangkitkan setelah kematian sebagaimana kalian terbangun dari tidur, dan kalian semuanya akan menemui yang namanya hari penghitungan, hisab. Sesungguhnya surga itu benar dan neraka itu benar. Ya. Apa jawab orang-orang Quraisy ketika itu? Ngomong dulu Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Kami sangat suka, kami sangat menyukai untuk menolongmu dan juga menerima nasihat-nasihatmu. Ini kata Abu Thalib. Ya. Nah, dan sesungguhnya ini adalah keluarga besarmu. Abu Thalib itu pemimpin kaum. Kemudian, ya, Abu Thalib mengatakan, wa innama ana ahaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib. Saya adalah orang yang paling mencintai, paling menyukai apa yang kamu sukai. Saya adalah orang yang paling cepat untuk mengikuti apa yang kamu sukai. Maka silahkan kamu dakwahkan dan teruskan dakwahmu itu. Nah, di saat yang demikian, keluarga besar Nabi itu ada juga yang berani ngomong, mengcounter Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, hadhihi wallahi as-sawah. Ini benar-benar aib. Ini benar-benar aib. Khudhu ala yadaihi. Tangkap itu Muhammad. Cekal dia. Qabla an ya'khudha ghairukum. Sebelum dia dicekal oleh orang-orang selain kita. Maksudnya selain keluarga besar Bani Hashim. Kenapa? Karena menurut Abu Lahab ini bawa ajaran aneh yang menyelisih nenek moyang. Ini sama saja genderang perang terhadap ajaran nenek moyang. Tangkap Muhammad dan jangan biarkan dia mendakwahkan. Karena bikin malu saja. Bikin malu. Jangan sampai apa? Kita ini orang Quraisy Bani Hashim itu ya bikin malu di tengah orang-orang Arab. Maksudnya demikian. Maka berkata Abu Thalib, wallahi lanamna'uhu ma baqaina. Jangan. Demi Allah kita akan mencegah, akan menjaga Muhammad selama kita masih hidup. Ini jawaban Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu pewarisnya Abdul Muttalib, pemimpin kaum. Sehingga di dalam Bani Hashim, keluarga besar Bani Hashim itu terjadi pergolakan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah tauhid, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka di antara mereka ada yang setuju, pro dan kontra, kan gitu kan. Yang pro siapa? Ya kayak Ali bin Abi Thalib. Nanti ada lagi Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya. Ada lagi Al-Abbas, itu pamannya juga. Ada lagi yang menjadi musuh bebuyutan seperti Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu pamannya. Ada lagi yang di tengah-tengah, nggak jelas. Siapa? Abu Thalib. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana akhir dari masing-masing manusia ini. Yang pro seperti apa, yang kontra seperti apa, yang tengah-tengah yang tidak jelas sikapnya juga seperti apa. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan ulas, dan kita masih pada dakwah Nabi Muhammad SAW di fase terang-terangan. Sudah kan Pak ya? Sudah baik. Ya.
Jazakumullah khairan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.